thriller, jenis film yang penuh aksi dan menegangkan. Ini definisinya begitu ya. Tetapi seringkali kita agak berubah ya definisi ini. Trailer itu dianggap seperti ekstra dari film gitu ya. Jadi itu semacam ringkasan film yang barangkali dibuat pendek yang kemudian untuk promo gitu ya, semacam itu. Nah, ini banyak yang barangkali beranggapan seperti itu. Kemudian berikutnya film pendek dan film iklan. Ya, ini film-film pendek ini adalah banyak muncul di berbagai media, ya, misalnya berupa iklan, ya, baik yang komersial maupun non komersial. Kemudian feature dokumenter, ya, company profile, ya, dan lain-lain. Ya. Ada film panjang. Nah, ini sudah saya berikan contoh, misalnya film di bioskop, FTV, dan ada film bersambung, panjang. Di episode-episode sinetron kita itu ada film yang sangat panjang. Gitu ya. Kemudian ada film dokumenter, seperti ini, perbandingan dan kontradiksi, jadi mungkin juga ada yang bertema seperti itu. Ya. Jadi ada perbandingan, ada kontradiksinya. Nah, misalnya mungkin ada tahun mungkin kan ya, dengan cara-cara flashback misalnya gitu ya. Kemudian ada asosiasi picture story, ya, ini film dokumenter yang dipengaruhi oleh film eksperimental ya. Kemudian film dokumenter ini definisinya ya hasil reportase. Nah, kemungkinan ini yang menjadi dasar kalau Anda lihat ada Eagle Award ya. Eagle Award itu feature dokumenter ya. Nah, di sana memang harus ada hasil reportase, kemudian hasil penelitian itu bisa masuk sebagai subjek master di dalam film atau di dalam objek-objeknya gitu ya. Nah, kalau animasi ya banyak sekali, ini mungkin tidak terlalu terbaca. Jadi animasi itu bisa dipecah menjadi beberapa berdasarkan bahan dasar dan dimensinya dibagi seperti ini berdasarkan aksi dan gayanya atau asal negaranya menjadi seperti ini berdasarkan durasi, berdasarkan gerakan. Ya, ini kita bisa bedakan ya, ini sangat banyak, kecil-kecil mungkin ya, tidak terlalu kelihatan. Kalau Anda ke internet mungkin bisa melihat seperti itu. Kemudian juga berdasarkan fungsi, ya, itu juga bisa dibuat macam-macam jenis film animasi. Ya. Nah, sumber naskah ya, film itu berasal dari legenda. Salah satunya, ya. Legenda itu apa? Adalah cerita besar ya, yang dianggap mempunyai cerita sebagai hal-hal yang benar-benar terjadi. Ya, sebenarnya itu tidak terjadi, gitu ya. Ya, dianggap seperti sejarah, padahal itu bukan sejarah, itu legenda. Nah, sehingga ya orang menganggap itu sebuah kebenaran. Nah, banyak sekali ya, barangkali ini misalnya legenda tentang Sang Kuryang, gitu ya, tentang benar. Kemudian legenda tentang Roro Jonggrang menciptakan candi semalam untuk dianggap benar, gitu ya. Karena ada bukti bentuk candinya di sana, ada Candi Sewu, ya, seperti itu, ada patungnya begitu, padahal itu salah ya, tetapi dianggap sebagai kebenaran. Yaitu bersifat sebagai cerita rakyat ya, sifat-sifat folklore atau cerita rakyat itu akan muncul di sana. Kemudian kalau sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah. Nah, justru sage inilah yang nanti dihubungkan dengan sejarah, ya. Walaupun kadang-kadang ini bisa juga tidak terjadi, gitu ya. Nah, seperti kalau Anda bicara mengenai perjuangan Untung Suropati, itu antara ya dan tidak, gitu ya. Nah, bukti-bukti sejarahnya mungkin ada yang
bisa dikaitkan ke sana, gitu ya. Nah, tetapi bisa juga ini seperti cerita yang sifatnya apa ya, omong kosong gitu ya. Apakah benar ada untuk Suropati dari Pasuruan misalnya, Jawa Timur. Nah, itu bukti sejarahnya agak susah memang ya, tetapi ini dianggap seperti sejarah. Gitu ya. Kemudian kita lihat si Jampang misalnya di Betawi atau mungkin yang satu silat juga sejenis Jampang itu yang di cerita Betawi juga melawan Belanda, ya, itu dianggap benar gitu ya. Cerita Supriyadi, gitu ya, misalnya Supriyadi dari Blitar itu dianggap bisa menghilang, ya, misalnya. Nah, menghilang ini tapi benarkah memang seperti itu? Ya, ini dianggap seperti kebenaran. Gitu. Mokso istilahnya begitu. Tapi apakah benar demikian? Kalau tokoh Supriyadinya sebenarnya ada begitu ya. Ya menjadi prajurit Jepang ya, Sedanjo ya. Nah ini ya menghubungkannya seperti itu. Ya. Seperti misalnya calon arang. Nah ini calon arang ini situsnya ada ya di daerah Kediri, di daerah Jawa Timur, daerah Lurah. Karena itu di Kediri ada istilah Lurah itu sebenarnya adalah Janda Gira itu calon arang. Nah itu situsnya ada. Nah tetapi cerita-cerita kesaktian dan lain-lain apakah itu benar? Begitu. Jadi antara ya dan tidak lah. Jongwanoro Erlangga misalnya. Ya ada beberapa hal yang benar, ada beberapa juga Erlangga itu muncul ya kayak apa ya cerita dari mulut ke mulut seperti folklore begitu ya. Nah kemudian ada mitos atau mite ya. Jadi mitos dan mite ini ada yang tokohnya adalah para dewa atau setengah dewa. Ya. Nah ini yang benar-benar terjadi. Ya. Jadi ini tokoh-tokohnya adalah ya orang-orang kuat, orang-orang yang setengah dewa punya ilmu dan kesaktian dan ya, mitos seperti itu. Yang datangnya adalah dari langit sana. Ya. Nah mitos ini sebenarnya tidak hanya di masa lalu begitu ya. Kalau kita lihat cerita tentang Ganarok itu, kalau marah ubun-ubunnya keluar api misalnya, gitu. Karena dia adalah titisan dari Siwa pada Siwa. Nah ini antara mitos dengan kepercayaan kadang-kadang agak susah. Ya. Kalau orang Hindu pasti itu percaya begitu ya. Tapi kalau kita seperti itu juga mungkin tidak percaya gitu. Karena memang mitos ini kalau didasari atas agama ya di agama itu metodenya adalah percaya dulu. Soal itu ada atau tidak kita harus percaya. Jadi kalau bagi agama Hindu mungkin Ganarok karena ini tulisan jiwa-jiwa yang dianggap benar. Nah, tapi bagi agama lain mungkin ada yang menyangkal begitu ya. Benar keluar ubun keluar api begitu. Nah demikian juga barangkali kalau kita tahu cerita Nabi Muhammad itu ya bagi orang Islam mesti benar gitu ya jarinya mengeluarkan air misalnya. Tapi mungkin agama lain anggap wah itu mitos begitu ya. Nah ini karena dasar di dalam agama itu percaya dulu. Nah kalau Anda tidak percaya tidak boleh tidak akan bisa beragama. Gitu. Harusnya percaya dulu. Gitu. Nah kebenaran dipikir belakangan. Jadi bukan urusan benar dan salah tapi percaya dulu begitu ya. Nah itu metode untuk beragama seperti itu ya. Sehingga para pemeluknya itu menganggap sebuah kebenaran gitu karena percaya dulu tadi. Tapi pemeluk agama lain mungkin tidak menganggap sebagai kebenaran gitu ya. Nah, seperti tentang cerita Siddhartha Gautama itu bisa memanah 7 pohon tembus gitu. Benar atau salah itu ya. Kalau agama lain ya, tetapi orang agama Buddha akan percaya bahwa itu benar. Nah, itulah kita bicara seperti itu di zaman modern pun juga ada. Jadi ketika kita masa-masa chaos kemudian masa-masa kemarin reformasi itu tidak ada kunjung perubahan dan perbaikan di negara begitu ya. Sudah reformasi, Pak Harto sudah turun misalnya begitu ya. Tahun 98 itu ya. Ganti presiden kok ya tetap tidak ada misalnya begitu. Kemudian muncul ada mitos wah nanti
akan muncul Satrio Piningit. Nah, ini mitos ya. Itu mitos itu ya seperti orang-orang yang sakti yang akan menjadi penolong pada suatu keadaan gitu ya. Satrio Piningitnya. Siapa Satrio Piningitnya? Dulu dikira Gus Dur gitu ya. Gus Dur juga tidak mengatasi masalah. Kemudian Megawati juga tidak. Dikira Jokowi ya barangkali ini juga belum selesai. Mungkin juga tidak semua masalah terselesaikan gitu ya. Nah, Satrio Piningitnya siapa begitu ya. Nah, kalau di mitos ini masalah Satrio Piningit yang menjadi kepercayaan itu adalah harapan kita gitu ya. Jadi harapan kita Indonesia akan bangkit, Indonesia akan jaya itu adalah Satrio Piningit itu. Jadi kalau selama kita tidak percaya bahwa itu nanti Indonesia akan jaya, Indonesia akan bangkit, maka juga tidak akan memperbaiki kondisi Indonesia. Nah, inilah dibangun sebuah mitos, ada tokohnya. Nah, kita kan gampang, nanti akhirnya berharap supaya tokoh itu kita semangat lagi, kan begitu ya, dalam membangun. Ya, nah ini seperti itu, begitu ya. Jadi, mitos itu memang sejumlah seperti itu, jawaban yang ya sesuai dengan cita-cita dan angan kita, begitu ya. Nah, biasanya seperti itu, keinginannya apa nanti. Nah, jawabannya adalah tokoh atau mungkin suasana yang dimitoskan seperti itu. Dan ada legenda. Legenda ini ya ke arah keagamaan, ya, perseorangan lokal, ya mungkin bisa juga yang berkaitan dengan misalnya wali, ya, seperti itu. Dan ada kegaiban-kegaiban para wali, gitu ya. Nah, sebagian yang saya ceritakan tadi juga, ya ada kegaiban itu, ya, itu masuk ke legenda. Gitu ya. Nah, berikutnya sumber naskah berikutnya untuk sebuah film adalah cerpen. Nah, cerpen ini adalah prosa naratif ya, yang fiktif, gitu ya. Nah, ini mungkin Anda sudah sangat banyak yang membaca cerpen. Gitu ya. Nah, cerpen bisa diangkat menjadi film. Ini banyak sekali saya kira. Gitu ya. Jadi, dari cerpen bisa diangkat menjadi film. Demikian juga yang berikutnya adalah novel. Novel ini bisa juga eh, diangkat menjadi sebuah film. Ya. Jadi naskahnya adalah fiksi prosa, bentuknya prosa. Jadi kalau kita di karya sastra ada dua, puisi dan prosa, tetapi nanti di tengah-tengah ada prosa yang bahasanya puisi atau sebaliknya puisi yang ditulis dalam bentuk prosa, misalnya gitu. Nah itu disebut sebagai prosa liris, gitu ya. Nah prosa liris ini adalah ya di tengah-tengah antara prosa dan puisi. Ya, seperti kalau sudah sunatullah ya, sudah kodrat itu bahwa kita ada laki-laki dan perempuan, tapi yang manusia itu ya tidak ada puasnya. Ada yang memilih di tengah-tengah ya, tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya. Prosa dan puisi, gitu ya. Dan ada yang memilih di tengah-tengah menjadi prosa liris. Ya, seperti itu, ya. Jadi kita kadang-kadang ya membuat sesuatu yang kreatif, gitu ya, yang tidak sama dengan prosa, tidak sama dengan puisi, tapi mengambil unsur itu ya menjadi prosa liris tadi. Tidak laki-laki, tidak perempuan, ingin kreatif ya, di tengah-tengahnya begitu.